ASEAN merupakan akronim dari Association of Southeast Asian Nation atau biasa dikenal juga sebagai Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Sejumlah negara pendiri utama ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selain kelima negara tersebut, seiring waktu negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya turut bergabung dan menjadi bagian dari ASEAN. Dari sekian banyak negara anggotanya dengan kondisi yang berbeda-beda, lantas apakah yang akan terjadi apabila ASEAN ini menjadi satu negara kesatuan? Berikut ini sejumlah hal yang akan terjadi jika ASEAN digabung menjadi satu negara. Yang pertama, memiliki wilayah yang sangat luas. Apabila semua negara anggota ASEAN bersatu menjadi satu negara, mereka akan memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Mengutip informasi dari publikasi ASEAN Key Figures, luas keseluruhan negara anggota ASEAN sebelum bergabungnya Timur Leste mencapai angka 4,5 juta kilometer persegi. Meski secara angka masih terpaut jauh dengan Rusia, yang punya luas negara sebesar 17 juta kilometer persegi, tetap saja cakupan luas wilayah tersebut akan menempatkannya dalam jajaran negara-negara dengan wilayah terbesar di dunia. Yang kedua, mempunyai populasi yang besar. Sejumlah negara anggota ASEAN juga memiliki populasi yang cukup banyak, termasuk Indonesia. Dan apabila mereka bersatu menjadi satu negara, tentunya jumlah penduduk yang dimiliki akan sangat besar. Menurut data publikasi ASEAN Key Figures, pada tahun 2020, ASEAN memiliki populasi terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, yaitu mencapai 661,8 juta jiwa. Selama periode tahun 2000 sampai tahun 2020, tercatat penduduk ASEAN telah meningkat dari 355,1 juta jiwa menjadi 661,8 juta jiwa. Angka tersebut didukung pertumbuhan tahunan yang mencapai rata-rata sebesar 1,3%. Dalam hal ini, Indonesia menjadi yang terbesar dengan menjumlah lebih dari sepertiga angka di atas. Yang ketiga, menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar. Beralih ke sektor ekonomi, ASEAN akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Mengacu data publikasi ASEAN Key Figures, jumlah PDB gabungan antara anggota-anggota ASEAN sebelum bergabungnya Timur Leste mencapai angka 3 triliun US dollar pada tahun 2020. Angka tersebut menempatkan ASEAN di posisi kelima ekonomi terbesar di dunia. Mereka masih di bawah negara seperti Amerika Serikat dengan jumlah PDB 20,9 triliun US dollar, negara Cina sebesar 14,7 triliun US dollar, Jepang sebesar 5 triliun US dollar, serta Jerman sebesar 3,8 triliun US dollar. Dan yang terakhir atau yang keempat, punya kekuatan militer yang tidak bisa diremehkan. Seiring waktu, negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk membenahi dan terus mengembangkan kekuatan militernya. Adapun hal tersebut juga berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN sendiri. Sebagai contoh, Indonesia yang berada di posisi ke-13 dunia pada pemeringkatan Global Firepower tahun 2023, dengan populasi penduduk yang terbilang banyak, Indonesia memiliki sekitar 400.000 personel militer aktif, 400.000 personel militer cadangan, serta 280.000 pasukan paramiliter. Hal tersebut belum termasuk berbagai macam persenjataan militer mumpuni yang dimiliki oleh TNI. Kemudian ada juga negara Vietnam yang menempati peringkat ke-19 dalam pemeringkatan Global Firepower tahun 2023, serta negara-negara anggota ASEAN lainnya yang tidak kalah kuat militernya. Selain kekuatan personel dan persenjataan yang dimiliki, sejumlah negara di ASEAN memiliki kisah historis yang membuatnya disegani. Sebut saja seperti negara Indonesia yang berhasil melawan pendudukan asing, hingga negara Vietnam yang menang perang melawan Amerika Serikat. Dari segi kekuatan militer yang dimiliki negara-negara ASEAN jika digabungkan, akan memiliki daya tempur yang mematikan dan tidak akan diremehkan. ASEAN akan memiliki personel militer terbanyak, yaitu sebesar 6.482.950 personel militer, 3 kali lipat dari jumlah personel yang dimiliki Cina, 2.035.000 personel militer, dan Amerika Serikat sebanyak 1,8 juta personel militer. Kemudian ASEAN akan memiliki 21.259 kendaraan lapis baja, serta 4.901 tank. Sedangkan dari sisi udara ASEAN akan aman
dengan jumlah armada tempur udara mencapai 2.267 dan akan mematikan bila itu digunakan untuk menggembar suatu negara. Dari segi laut, tidak akan ada yang berani macam-macam dengan ASEAN yang memiliki 1.100 armada tempur laut. Tidak akan ada titik-titik laut yang luput dari penjagaan.